kita bisa mati karena hal sepele versi on the spot. Vivian de Queiroz Pereira dilarikan ke rumah sakit karena menahan kentut. Bagi sebagian wanita, jika berada di dekat pria, apalagi yang disukai, pasti berlagak jaim alias jaga image. Tapi hati-hati ya pemirsa, ternyata hal kecil bisa berakibat fatal. Seperti yang dialami Vivian de Queiroz Pereira, perempuan ini harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sakit perut yang parah di pagi hari. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan banyak gas yang menumpuk di saluran pencernaan. Dan ternyata hal tersebut bisa terjadi akibat Vivian sering menahan kentut di depan sang kekasih karena malu. Kini artis cantik asal Brazil itu kondisinya sudah membaik dan meminta kepada para fansnya di luar sana untuk tidak menahan kentut apapun kondisinya. Pemirsa, kentut memang merupakan proses alami ketika ada kelebihan gas di dalam sistem pencernaan. Setiap orang umumnya akan mengeluarkan gas dari dalam tubuh sebanyak 20 kali dalam sehari. Jika kamu suka menahan kentut, efeknya bisa menyebabkan panas perut, kembung, dan masalah pencernaan. Selain itu, kebiasaan menahan kentut bisa meningkatkan resiko divertikulitis yang jika bertambah parah dapat menyebabkan infeksi dan berujung kematian. Nah, kalau kamu merasa malu untuk kentut di depan umum, ada baiknya pergi ke toilet dulu ya pemirsa. Juga kurangi konsumsi makanan yang menyebabkan buang gas berlebihan, seperti kol, bawang-bawangan, minuman bersoda dan alkohol, brokoli, jamur, serta kacang-kacangan. Sebaiknya mulailah memakan makanan sumber probiotik seperti yogurt, kimchi, dan tape untuk menyeimbangkan populasi bakteri dalam usus. Jadi jangan lagi menahan kentut ya, kalau nggak mau nyawa taruhannya. Kan nggak lucu, bayar mahal rumah sakit, hai gara-gara sakit menahan kentut. Menguap terlalu lebar, pria ini tidak bisa menutup mulutnya. Sering dianggap sepele, kalau ngantuk kita menguap dengan mulut yang terbuka lebar-lebar. Eits, hati-hati ya pemirsa, karena nanti kamu bisa kayak gini loh. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dislokasi rahang. Menurut Dr. Helmiadi yang menanganinya, pria dalam video ini tidak bisa menutup mulutnya lagi usai menguap terlalu lebar. Beruntung karena cepat dibawa ke rumah sakit, pasien tersebut lekas ditangani oleh dokter ortopedi tanpa melalui operasi. Jadi pemirsa, dislokasi rahang bisa terjadi karena kelemahan otot, ligamen, dan kapsul di daerah TMJ atau temporomandibular joint. Selain menguap, tertawa terlalu lebar, atau menggigit makanan yang ukuran lebih besar dari mulut juga dapat menyebabkan dislokasi rahang. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau terlalu lama didiamkan, otot bisa bengkak dan harus ditangani di kamar operasi untuk dibius, serta diberi obat relaksasi otot. Jadi mulai sekarang ingat ya, jangan membuka mulut lebar-lebar saat menguap, makan, atau tertawa. Mata anak tidak bisa dibuka akibat kecanduan gadget. Zaman sekarang tak sedikit orang tua yang gak mau anaknya rewel menjadikan gadget sebagai jalan ninja. Tapi perlu diperhatikan ya, jangan sampai kebablasan. Seorang ibu rumah tangga panik membawa putranya ke IGD setelah sejak semalaman matanya tidak mau terbuka. Usut punya usut, ternyata anaknya tersebutlah kecanduan bermain gadget. Ibunya mengaku anaknya akan terus bermain sampai baterai habis. Begitu selesai di-charge, dia akan mencarinya lagi. Udah gitu, setiap bangun tidur yang dicarinya langsung gadget. Para petugas medis yang ada di sana menduga mata anak tersebut kering akibat terus melihat ke layar ponsel. Dari kapan nggak mau buka matanya? Dari tadi malam. Dari tadi malam? Malam, tengah malam, tengah malam. Emang sampai malam itu masih main HP? Enggak, dia kan kalau dia bangun gitu nyari HP. Katanya dia ada kecanduan. Sila kali ya? Nah pemirsa, terutama para orang tua patut dipahami bahwa ada batasan waktu bagi anak bermain gadget. Anak di bawah 2 tahun disarankan tidak bermain gadget sendirian, termasuk menonton televisi. Untuk anak usia 2-4 tahun disarankan bermain kurang dari 1 jam sehari. Selain masalah pada mata, kecanduan gadget juga bisa menyebabkan anak mengalami obesitas
karena jarang bergerak dan mengganggu kesehatan mental akibat jarang bersosialisasi. Untuk itu agar anak tidak bosan, usahakan mencari aktivitas dalam rumah seperti membantu bersih-bersih, menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Kalau perlu, cari aktivitas seru di luar rumah yang juga bisa membuat badan sehat. Dan yang penting nih, berikan contoh yang baik kepada anak. Jangan sampai anaknya dibatasi main gadget, orang tuanya malah sibuk dengan gadget. Terlalu lama duduk bisa terkena piriformis syndrome. Bagi pekerja kantoran, duduk lama di kursi menjadi suatu rutinitas, apalagi semenjak pandemi, di mana kerja dan juga kuliah bisa dilakukan dari rumah secara online dengan posisi duduk yang salah selama berjam-jam. Kelihatannya sih remeh ya, tapi tahu nggak jika hal tersebut berbahaya? Seperti yang dialami Waode Nur Anissa, mahasiswa kedokteran gigi di Makassar ini duduk hingga 15 jam sehari untuk mengerjakan tugas kuliah. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama muncul sakit di bawah lutut dan semakin parah saat duduk. Setelah memeriksakan diri ke dokter rehabilitasi medis, Anissa didiagnosis mengalami piriformis syndrome atau kondisi nyeri yang berkembang karena iritasi atau kompresi saraf skatik di dekat otot piriformis. Ia pun harus menjalani pengobatan seperti berenang seminggu sekali dan rutin terapi. Nah, nggak mau kan kamu mengalaminya? Jika memang dituntut bekerja atau aktivitas selama sambil duduk, selalu ingat untuk melakukan peregangan setiap 1 jam sekali. Kamu bisa berjalan-jalan atau melakukan gerakan seperti berikut. Silangkan lengan, lalu dorong siku ke belakang. Letakkan tangan di belakang kursi dan tarik badan ke belakang. Kemudian jinjit-jinjit sambil berdiri. Kalau udah, duduk lagi. Terus bungkukkan badan dengan kaki lurus dan tahan selama 30 detik. Ulangi 3-5 kali. Lalu tarik tangan ke belakang kepala secara bergantian ke kanan dan kiri. Regangkan otot dengan membelokkan badan ke kanan dan kiri sambil memegang kursi. Terakhir, letakkan tangan ke belakang kepala, tarik bagian siku sampai badan merasa rileks. Gampang kan? Buta sementara gara-gara soft lens. Video berikut menjadi peringatan bagi para remaja yang menggunakan soft lens hanya untuk gaya-gayaan. Gara-gara ketagihan menggunakan soft lens sembarangan, gadis dalam video ini mengalami infeksi hingga matanya mengeluarkan cairan dan darah saat diobati ke dokter. Tak hanya itu, ia sampai mengalami kebutaan sementara. Sekarang ini memang banyak sekali soft lens yang dijual di toko online dengan harga yang murah dan berbagai warna. Namun jangan pernah tergiur ya pemirsa, yang paling benar konsultasi dahulu ke dokter mata karena nggak semua cocok menggunakan soft lens seperti tipe mata kering. Lalu jaga selalu kebersihan soft lens dengan larutan khusus sesuai instruksi penggunaan maupun petunjuk dokter. Tempat soft lensnya juga jangan lupa untuk minimal seminggu sekali dibersihkan. Dan yang utama, jangan pakai soft lens saat tidur, karena bisa meningkatkan resiko peradangan pada kornea mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Jadi ingat ya pemirsa, jangan beli soft lens murah hanya demi kecantikan. Harganya nggak seberapa, tapi berobatnya bisa puluhan juta. Waspada, anak kecil juga bisa terkena diabetes. Diabetes, penyakit yang identik dengan orang tua, sekarang nyatanya bisa menyerang anak kecil. Dalam video terlihat bocah berusia 3 tahun terbaring di rumah sakit akibat menderita diabetes dan harus disuntik insulin setiap harinya. Bocah tersebut diketahui sering meminum susu kemasan serta minuman manis lainnya. Saat diperiksa, gula darahnya mencapai 624, padahal normalnya 70-200. Sama halnya dengan Adi, bocah cantik ini didiagnosis terkena diabetes tipe 1 saat usianya 14 bulan. Menurut sang ibu, Samara, Adi lebih mudah haus dan lapar, tetapi berat badannya terus menurun. Sampai pada suatu malam, Adi muntah-muntah hingga 2 hari, dan saat diperiksa, gula darah Adi mencapai lebih dari 600. Kini setiap harinya Adi harus disuntik insulin, serta dipasangi alat untuk terus mengecek kadar gula darah. Lalu bagaimana mencegah anak agar terhindar dari penyakit diabetes? Sebenarnya, diabetes ada 2 tipe. Tipe 1 pada umumnya karena faktor genetik dan penyakit autoimun. Sedangkan tipe 2 biasanya berasal dari kegemukan atau kelebihan berat badan karena gaya hidup tidak sehat.
Meski tipe 1 sulit untuk dicegah, namun orang tua bisa mencegah diabetes tipe 2 pada anak. Di antaranya dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang setiap hari. Batasi makanan dan minuman manis seperti susu kemasan, es krim, es teh manis, aneka kue, dan lain-lain. Ajak anak beraktivitas yang banyak gerakan, jangan hanya menonton TV atau bermain games di ponsel. Kini telah hadir Alobank. Dengan Alobank, nasabah bisa mendapatkan pengalaman perbankan masa depan hanya dalam satu genggaman saja. Ayo, segera download aplikasi Alobank dan